Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell Fontelles dengan Bank Pembangunan asal Jerman terkait hibah tambahan untuk penguatan riset di 2 rumah sakit universitas di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Menlu Retno Marsudi pada Rabu kemarin menerima kunjungan perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, yakni Josep Borrell Fontelles, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, yang mengukuhkan kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Uni Eropa dengan Bank Pembangunan asal Jerman. Kedua pihak menyepakati hibah tambahan sebesar 10 juta euro atau setara dengan 174,4 miliar rupiah kepada proyek Bank Pembangunan asal Jerman yang ditujukan kepada 2 rumah sakit universitas di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Yang akan disalurkan untuk memperkuat kapasitas 2 university hospitals di Sulawesi Selatan dan di Jawa Timur dalam riset terkait penanganan COVID-19 dan pandemi lainnya di masa mendatang. But I think that the potential of our relationship is untapped. We can do much more. And I hope, I'm sure, that this visit will mark the starting point of a new impetus to the European Union-Indonesia relationship. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas sejumlah isu kawasan dan internasional, seperti Indo-Pasifik, Myanmar, dan Palestina, serta kerjasama global dalam penanganan pandemi, termasuk akses vaksin dan kerjasama ekonomi. Borrell pun dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Jokowi, Menhan Prabowo Subianto, dan Ketua Komisi 1 DPR, yakni Mutia Fiada Hafid. Kita lanjutkan kembali pemirsa, 5 provinsi di Indonesia menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia dalam seminggu terakhir. Naiknya kasus positif COVID-19 dalam sepekan terakhir juga merupakan imbas pasca mudik Lebaran. Seluruh provinsi di Pulau Jawa perlu melakukan konsolidasi antar wilayah, tidak hanya di dalam wilayahnya masing-masing saja. Penanganan di Pulau Jawa dengan karakteristik wilayah yang mirip perlu ditangani secara bersama-sama. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers virtual menyatakan, dalam 1 minggu terakhir terdapat penambahan kasus positif COVID baru sebanyak 40.821. Beberapa provinsi di Pulau Jawa menyumbang 53% dari seluruh kasus nasional dalam seminggu terakhir. Pulau Jawa yang didominasi oleh kota-kota besar serta fakta bahwa ibu kota Indonesia berada di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta. Selain itu, naiknya kasus positif COVID-19 dalam sepekan terakhir juga merupakan imbas pasca Lebaran, di mana Pulau Jawa merupakan pulau destinasi mudik, dengan Jawa Tengah menjadi provinsi tujuan mudik terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini didukung kuat oleh bukti bahwa Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 145 juta jiwa, atau 55% jumlah penduduk Indonesia terdapat di Pulau Jawa. Karenanya, Wiku meminta Pemda untuk bersama-sama berkonsolidasi, merumuskan penanganan terbaik COVID-19. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan Forkopimda. Seluruh provinsi di Pulau Jawa perlu melakukan konsolidasi antar wilayah, tidak hanya di dalam wilayahnya masing-masing saja. Penanganan di Pulau Jawa dengan karakteristik wilayah yang mirip perlu ditangani secara bersama-sama agar kebijakan yang diterapkan sejalan. Manfaatkan forum komunikasi seperti Forkopimda, namun dilakukannya antar wilayah. Satgas COVID-19 mengimbau kepada pemerintah daerah khususnya di Pulau Jawa. Satgas COVID-19 mengimbau kepada Pemda khususnya di Pulau Jawa untuk memperbaiki penanganan di wilayahnya masing-masing serta memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Tingginya kasus yang berasal dari Pulau Jawa, maka provinsi-provinsi di Pulau Jawa diharapkan segera memperbaiki penanganan kasusnya sehingga jumlah kasus positif COVID-19 dapat segera turun dalam 1 atau 2 pekan ke depan.